pertama itu yang jelas gue udah lebih ke apa ya, lebih ke ibadah gitu kan, dan lebih menjaga sikap gitu kan, lebih dewasa menghadapi puasa ini, karena puasa itu kan harus menahan hawa nafsu juga ya kan, gitu. Jadi seperti itu. Kan lebih berat menahan hawa nafsu nih, gimana? Rekor orang tahan hujatan se-Indonesia kan gitu. Jadi gua udah mungkin masuk rekor muri bentar lagi kan gitu. Jadi nggak peduli gua orang hujat. Yang penting kan hujatan mereka nggak benar kan gitu. Gimana nih? Memperbanyak ibadah ya, zikir, dengan memperbanyak amal, menjauhi godaan setan gitu kan. Dan tidurnya menjauhi istri gitu kan. Karena antena gue kan connect terus sih kalau deket-deket gini, makanya gue suruh jauh-jauh dia gitu. Jadi itu bagian daripada menahan hawa nafsu. Lancar banget. Jadi alhamdulillah ada beberapa perusahaan udah nawarin gue sebagai konsultan hukum, tapi gue lagi stop. Semuanya lagi gue stop, gue lagi fokus ke kerjaan gue yang lain. Jadi untuk urusan pengacara gue lagi stop dulu semua, karena gue maunya cooling down dulu, selesai lebaran baru gue main lagi. Gitu. Tidak lagi ngerjain apa sekarang? Perumahan gitu, jadi Properti sekarang. ya properti mulai sibuk di situ lah. Alasannya sekarang Kerjaan gue Kayak klaster-klaster ya, gitu. klaster kayak gitu, bangun perumahan. Jadi fokus finishing perumahan. Bang, ini mau cooling down dulu selama bulan Ramadan untuk mereda semua permasalahan yang sebelumnya atau seperti apa, Bang? Iya, untuk mereda satu kan gue udah minta maaf kemarin ya, udah minta maaf kepada Mahkamah Agung, kepada Pengadilan Tinggi Banten, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ke Kongres Advokat Indonesia, termasuk kepada Bang Hotman Paris sudah minta maaf, kepada Bang Rasman apa segala semua. Jadi permohonan maaf gue itu ya udah gue anggap di situ sudah cukup, stop dulu di situ, jangan membahas pasal itu lagi. Jadi gue enggak. Tapi di bulan puasa ini gue banyak tawaran-tawaran televisi juga untuk masuk ke acara-acara televisi gitu, untuk ngisi sahur, untuk ngisi buka puasa gitu kan, munggah apa bisa buka puasa itu apa namanya, ngabuburit gitu. Jadi alhamdulillah sih ada beberapa tawaran TV juga, cuman gue belum iyain. kenapa, Bang? Ya karena tadi gue lagi sibuk properti gue gitu. Lagi fokus properti. Bang sekarang tampaknya belajar dari kasus kemarin nih, nama Firdaus Wibowo nih jadi naik lagi nih. Artinya kan dulu kan memang sempat Emang naik dari dulu. ya, tapi kan nggak terlalu viral. Yang jelas gue nggak bisa sidang untuk klien di persidangan. Nggak bisa sidang ya, tapi bisa menerima kuasa yang sidang rekan gue yang lain. Oh, oke. Bisa. Kantor hukum gue masih nerima kasus, tapi yang sidangnya klien gue yang lain, rekan gue yang lain. Kalau gue hanya nggak boleh sidang, ya sementara sifatnya, karena belum ada regulasi yang menyatakan bahwa advokat itu bisa dibekukan. Yang di penjara 8 tahun aja belum tentu dibekukan kan gitu. Artinya udahlah, itu udah membias semuanya. Jadi dampak negatifnya seperti itu, pembekuan dan lain-lain. Tapi dampak positifnya, gue jadi banyak tawaran endorse, tawaran wawancara TV, tawaran podcast, dan terakhir gue di Rudy Salim. Nah kemarin TV mau buat cerita tentang gue di bulan puasa, bulan Ramadan. Ada PH juga yang nawarin gue, Bang, bisa nggak Abang ikut film kami di bulan Ramadan? Jadi spesialis film di bulan Ramadan. Nanti dulu saya bilang gitu, nanti gue belum bisa terima minggu-minggu ini, karena kan gue lagi mau fokus persiapan puasa sama keluarga kan. Jadi gue mau fokus itu, gue belum terima kalau ini. Bang, berarti permasalahan kemarin tidak menutup rezeki Abang. Nah, makin lancar ya rezekinya ya. Rezeki lah, kan gue punya gunung, gimana? Orang punya gunung nggak khawatir lah. Tinggal jual 1000 meter kan gitu, atau 1 hektar kan. Jadi nggak khawatir, orang kayak gue nggak khawatir. Cuman yang khawatir mungkin pengacara-pengacara baru ya. Kalau ini dibiarkan, nanti pengacara itu bisa juga bernasib sama seperti gue. Kalau dia protes, mau membela klien dengan maksimal, atau ditegur, dibekukan kayak gitu. Nah tradisi seperti ini tradisi tidak baik. Gitu. Yang harus dirubah di bangsa ini. Gitu tuh. Kan bagi gue masalah ini nggak ngaruh bagi hidup gue. Karena sebelum jadi pengacara, gue jadi pengacara 2016.
Sebelumnya gue di LBH Hakami kan gitu. Dan hidup gue sebelumnya di LSM. Di LSM dan sebagai penggiat hukum kan. Gue tetap hidup. Dulu sebelum jadi pengacara mobil gue ada 23 unit. Sebelum jadi pengacara 23 gue mobil. Punya 23 unit gitu. Jadi rumah juga ada beberapa. Jadi nggak ngaruh jadi pengacara atau tidak jadi pengacara, gue nggak ngaruh. Dan memang di dunia pengacara sekarang juga kan banyak persaingan ya. Banyak juga pengacara tiap tahunnya dilantik, jadi makin sempit gitu. Banyak pengacara juga yang alih profesi jadi bahkan jadi supir Grab apa segala itu kan gitu. Jadi biasa di dunia pengacara itu. Kalau kita nggak bisa kembangkan kebiasaan kita di yang lain, wah mati. Dunia pengacara itu mati kutu. Nggak semua pengacara itu bisa kaya, enggak. Banyak pengacara juga yang masih sampai sekarang pakai motor butut kemana-mana gitu. Jadi dunia pengacara nggak gampang gitu. Berarti Untuk orang lain. Ya. Iya. Kalau untuk diri sendiri saya bisa. Untuk perusahaan saya bisa. Tapi tidak. Kalau gue orangnya nothing tulus aja udah. Jadi masa bodoh gitu loh. Statement apapun aku bodoh. Kalau dari pihak sana mau statement apapun, ya kan sekarang dia juga lagi sakit. Ya udah lu terima aja nasib lu kan sekarang gitu. Lu berobat aja, lu buangin tuh duit lu buat berobat gitu. Kalau bisa sembuh ya jago kan gitu. Berarti hebat kan gitu. Lu habisin aja duit lu kan gitu buat berobat diri lu. Kalau lu bisa sembuh berarti top kan gitu. Bang, ini kan banyak statement-statement kontroversial dari Abang perihal gunung dan segala macam, dan banyak content creator yang mencari. Iya. Bang, seperti apa Bang tanggapan mereka yang mencari, mendatangi? Iya, mendatangi. Terakhir gue lihat konten kreator mendatangi ibu-ibu yang ada di gunung yang gue miliki, gunung sawit yang gue miliki. Enggak, lo jangan senyum. Ini gue nggak bercanda. Ya, jadi ibu-ibu didatengin. Ibu-ibu itu cerita bahwa dia itu bilang, saya nggak kenal Firdaus. Ya jelas nggak kenal. Saya aja nggak kenal ibu-ibu itu. Ngapain gue main sama emak-emak kan gitu. Sekarang ini gue bicara secara yuridis, bahwa udah ada putusan pengadilan dan penetapan pengadilan, tanah yang ada di Verponding itu adalah tanah milik klien gue. Nah siap-siap deh itu tanah perkebunan. Kemarin gue lihat di dalam situ warga ada yang jadi sertifikat, katanya beli di kepala desa. Gue bilang, kok bisa beli di kepala desa? Emang ini tanah kepala desa yang punya? Bilang begitu. Waktu itu gue survei, kok bisa kepala desa jual-jual tanah perkebunan? Memang nggak ditegur sama PTPN gitu. Nah sementara gue punya pernyataan dari BPN ya, dari kementerian, dari Kanwil BPN Jawa Barat, bahwa itu memang benar tanahnya Prabu Ngabeawan gitu, sesuai dengan putusan pengadilan. Jadi gue bilang siap-siap lu orang yang punya sertifikat di situ. Kalau kepala desanya itu memalsukan data, kena mereka. Karena tanah perkebunan itu kan nggak bisa di sertifikat hak milik kalau nggak ada dasarnya gitu. Makanya banyak perusahaan-perusahaan juga sekarang yang lagi begini di wilayah Parung, wilayah Kalisuren, wilayah Citayam. Kan wilayah Citayam tuh, wilayah Parung banyak yang tumbang tindih tuh surat. Nah, munculnya Ngabeawan ini, mereka udah mulai ketar-ketir perusahaan-perusahaan tuh di wilayah, dari mulai Telaga Kahuripan sampai semuanya itu sampai ke Cilebut 1, Cilebut 2 itu kan sekarang lagi rame mereka. Mereka mau jual rumah bagaimana kalau sertifikatnya nggak jelas? Kan kasihan yang beli. Gitu loh. Makanya gue berkali-kali wanti-wanti sama orang-orang Parung, sama orang-orang Kalisuren, sama orang Cilebut, Citayam, jangan sembarang beli rumah di perumahan, karena itu masuk dalam floating peta perpondingnya Prabu Ngabeawan. Nanti kasihan kalau dia udah beli, punya HGB, hak milik berdasarkan pengakuan hak, ini kan bisa digugat, patah. Apalagi PTSL, sertifikat PTSL ini kan sertifikat apa namanya yang program Pak Jokowi itu, sertifikat PTSL kalau nggak salah ya, itu kan nggak kuat, itu berdasarkan pengakuan hak. Kalau digugat matilah mereka, kan kasihan orang yang udah punya harapan di situ harus digugat oleh Prabu Ngabeawan kan gitu, kasihan mereka itu. Makanya gue ngajak mereka jangan berseberangan dengan kami. Kalau lo mau sah itu perumahan lo, gabung sama gue kasih surat biar sah, tapi kasihnya beli gitu loh, yang jelas jangan ngerampok. Nah PTPN juga udah gue tegur kemarin juga di perumahan PTPN udah gue tancepin pelang di situ, nggak ada satupun karyawan PTPN yang berani melarang gue. Tuh, ada videonya beredar kok. Gitu. Gue bilang lo jangan coba-coba ngambil punya klien gue, udah bertahun-tahun PTPN ngelola
tanah ini tapi tanpa kontribusi ke klien gue. Itu bisa gue gugat kepada negara itu. Memanfaatkan tanah orang tapi hasilnya nggak dikasih ke pemilik tanah. Kan negara ini kan banyak yang konyol nih oknumnya. Ya kan? Ngelihat tanah kosong, toto wah direbut, ditakut-takutin pakai aparat. Akhirnya ahli waris yang orang kampung ketakutan. Itu. Nah, sekarang baru muncul. Baru nongol bersama gue. Gue tunjuk kemarin orang PTPN-nya. Gue bilang itu, ini tanah klien gue. Iya Pak, saya tahu tanah Prabu Ngabeawan. Iya, gue mau pasang pelang di sini. Siapa? Kantornya gue pasang pelang. Gue bilang gitu. Bilang ya sama bos lu. Bilang suruh kembaliin tanah klien gue. Sampai sekarang kan mereka nggak ngerti. Apa di situ ada korupsi di PTPN kan kita nggak tahu. Pasti akan gue korek. Lo dulu perkebunan karet di situ. Kok tato jadi sawit? Sawit siapa yang ngelola nih? Duitnya kemana? Duitnya ke negara apa ke perut oknum? Kan bisa gue korek itu. Makanya gue bilang, kalau mau gue nggak main-main gitu. Makanya gue berkali-kali datang ke sana, gue jelasin, termasuk danau-danau setu yang ada di Bilabong apa segala itu, gue tegur-tegurin semua. Jangan, dia bilang. Nanti urusan sama gue, mendingan dilegalkan daripada ngelawan gue gitu loh. Lebih baik udahlah, legal Pak Firdaus, kami bayar berapa per meter, negosiasi aja berapa per meter. Udah tanah lu legal, gue kasih surat. Ketimbang harus sosok ngelawan gitu, jangan ngelawan. Karena tanah itu berkaitan dengan hukum Islam ya. Hukum Islam itu namanya mustakur. Tanah itu mustakur. Dari 7 lapis bumi dan 7 lapis langit itu punya ahli waris. Dan lo kalau nggak ngebalikin tanah itu, lo akan sengsara dunia akhirat turunan lo. Itu mustakur, hukum Islam. Gitu. Jadi artinya di sini janganlah coba-coba nantang gitu. Balikin tanahnya. Ini perusahaan-perusahaan yang ilegal ya, yang ilegal ini yang tuang kerapok-kerapok tanah orang. Jangan merasa hebat gitu. Udah lebih baik duduk bersama dengan kita kasih suratnya. Kasih surat lu bayar berapa per meter. Dia legal jual rumahnya ya kan? Rakyat yang beli rumahnya juga merasa tenang gitu. Kalau rakyat beli rumah tahu kan ada beberapa perumahan tuh yang ada di Parung yang sampai sekarang tanahnya masih sengketa. Kenapa? Karena BPN nggak berani ngeluarin. BPN udah tahu itu punya Prabu Ngabeawan. BPN itu sampai sekarang lu cek deh. Mau di Citayam kek, mau di Kalisuren kek, mau di Parung apalagi tuh, mau di wilayah manapun cek. Sampai sekarang masih bermasalah. Gitu. Karena BPN nggak berani. Kalaupun ada yang berani nekat berarti oknum. Itulah yang pasti dihantam oleh pemerintah Pak Prabowo nanti. Sama seperti kasus Pertamina, ya kan? Nggak muncul. Sekarang udah mulai muncul nih. Karena Pak Prabowo ini kan lagi ngebantai orang-orang yang korupsi, yang gratifikasi. Nah sekarang gue munculin nih terkait dengan pengadaan tanah ini, lahan. Siapa yang bermain di sini akan terbongkar semua. Gitu. Nah, udah mulai ketar-ketir mereka setelah hadir gue. Kalau nggak bener, silakan tuntut. Gue ada video, udah diumumin di video kok. Di berbagai media sosial gue udah diwawancara terkait dengan kepemilikan tanah itu. Kalau ada yang berani muncul silakan. Ada perusahaan yang berani gitu, perusahaan perumahan. Saya mau melawan Pak Firdaus, saya punya surat, silakan. Justru itu memang kami pancing kok biar mereka keluar. Kalau mereka keluar langsung gue gugat. Gitu. Kalau mereka berani bilang saya perumahan milik surat, ini dasarnya, keluar lo. Kalau lo berani, lo keluar. Kalau lo berani, gue gugat pasti. Ya, lo pilih gue gugat atau bayar? Kan gak ada yang berani bersuara sampai sekarang. Udah hampir 1 bulan saya teriak-teriak di media sosial bahwa itu tanah Prabu Ngabeawan di wilayah Parung, Kalisuren, Citayam, dan Cilebut. Ada yang berani keluar? Satu pun perusahaan gak ada yang berani keluar. Termasuk pembebasan tol yang ada di Cimanggis. Ya, 43 hektar. Itu gue bilang